Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Bina Rahmatullah dan bersama teman saya Nela Fauzul Muna dan Karisma Suci Artamevia. Kami mahasiswa dari program studi informatika Fakultas Teknologi Industri dari Universitas Islam Indonesia. Hari ini kami akan membahas laporan rancangan aplikasi yang telah kami kembangkan dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Diagnosis Penyakit Tuberkulosis dengan metode naive Bayes yang berbasis web. Aplikasi ini merupakan upaya kami dalam memberikan kontribusi positif dalam penanganan penyakit tuberkulosis di Indonesia. Baiklah, sebelum kita masuk ke detail aplikasi, mari kita lihat latar belakang dari permasalahan mengapa kami memilih penyakit tuberkulosis sebagai fokus proyek ini dan apa tujuan dari aplikasi yang kami rancang. Jadi TBC sendiri di Indonesia merupakan salah satu yang terparah di dunia, yaitu menempati peringkat kedua setelah India dengan jumlah kasus sebanyak 969.000 pada tahun 2022. Pengobatan TBC setidaknya dibutuhkan waktu selama 6-9 bulan dengan paling sedikit 3 varian obat. Secara umum, kesembuhan pasien ditentukan oleh keteraturan pasien dalam minum obat anti tuberkulosis atau OAT dan diagnosa dini pasien terhadap gejala-gejala yang ada. Dan jika ingin sembuh, maka pasien tersebut harus benar-benar teratur minumnya agar obatnya bisa berpengaruh. Maka dari itu dibutuhkan sebuah aplikasi sistem informasi berbasis web yang dapat mendiagnosa penyakit TBC secara dini, yaitu aplikasi TBC Hacker dirancang untuk dapat memprediksi seseorang yang terjangkit penyakit TBC. Aplikasi ini menerima masukan berupa gejala-gejala dari pasien TBC yang akan diolah dengan menggunakan metode bias. Kemudian akan memberikan keluaran yang berupa jenis penyakit TBC yang diderita oleh tabel pasien. Baiklah, selanjutnya deskripsi aplikasi TBCare. TBCare adalah sebuah aplikasi yang mempermudah para medis dalam menentukan diagnosis jenis penyakit TBC berdasarkan gejala-gejala yang dialami pasien. Selain itu, aplikasi TBCare juga memiliki fitur andalan yang lainnya, yaitu pencatatan rekam medis pasien, mengingat minum obat secara rutin, dan telemedicine, yaitu para medis dapat menghubungi pasien untuk melacak perkembangan pengobatan dan melakukan video call jika dibutuhkan. Oke, selanjutnya mengenai database aplikasi kami, kita memiliki 10 tabel yang terintegrasi dengan yang memfasilitasi manajemen perawatan pasien. Pertama, tabel pasien yang berfungsi sebagai inti dari sistem, mencatat semua informasi yang penting dari pasien termasuk identitas dan riwayat kesehatan. Selanjutnya ada tabel kunjungan dan tabel diagnosis yang sama-sama berkolaborasi untuk melacak setiap kunjungan klinis dan temuan medis yang terkait. Selanjutnya ada tabel resep dan tabel perawatan yang menyediakan detail tentang pengobatan yang diresepkan dan rencana perawatan pasien. Dan selanjutnya ada tabel obat dan tabel interaksi obat yang berperan penting dalam memastikan keamanan pasien dengan mencatat potensi interaksi antar obat. Selanjutnya, para profesional medis yang merawat pasien diwakili dalam tabel tenaga kesehatan yang mencakup informasi spesialisasi dan kontak. Selanjutnya ada tabel admin yang mengelola akses pengguna sistem dan tabel notifikasi yang mengirimkan pemberitahuan penting kepada pasien. Jadi setiap tabel dirancang dengan kunci primer dan asing untuk memastikan integritas data dan efisiensi dalam pengambilan informasi.
Jadi memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengakses data yang diperlukan secara cepat dan akurat untuk perawatan pasien yang optimal. Baiklah, itu saja database-nya, dan selanjutnya tentang metode yang kami gunakan pada aplikasi ini yang akan dijelaskan oleh Mbak Karisma Suciarta Mevia. Baik, metode yang kita gunakan untuk eh, kasus ini yaitu metode naif Bayes. Jadi yang pertama kita lakukan itu pengumpulan data. Data kita itu dari Puskesmas Mulyorejo pada tahun 2015 sampai 2019 dengan total 212 penderita tuberkulosis dengan jenis yang berbeda-beda. Lalu ada yang kedua itu implementasi metode. Data-data gejala dan jenis penyakit yang telah dimasukkan kemudian diolah ke dalam basis pengetahuan dengan algoritma naif Bayes. Lalu kenapa harus menggunakan naif Bayes? Yang pertama karena kemampuan klasifikasi. Ya, naif Bayes ini cocok untuk memprediksi kategori penyakit berdasarkan gejala. Yang kedua itu efisien dan pada banyak variabel. Naif Bayes ini mampu menangani jumlah besar variabel prediktor dengan baik. Lalu selain itu Naif Bayes juga sederhana dan mudah dihitung. Rumusnya ini sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu yang keempat itu ada penggunaan umum dalam diagnosa medis. Jadi algoritma Naif Bayes ini sudah sering digunakan dalam aplikasi medis dan diagnosa penyakit. Lalu untuk data kita tadi ada 212 data dan terdapat 6 jenis tuberkulosis, yaitu pulmonari tuberkulosis, tuberkulosis meningitis, tuberkulosis limfadenopati, lalu tuberkulosis pleurisi, tuberkulosis of the spine, urogenital tuberkulosis. Jadi ada 6 jenis tuberkulosis yang kita namai P1, P2, sampai P6. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan perhitungan naik biasnya. Jadi tadi terdapat 6 jenis tuberkulosis yang dinamai dengan P1, P2 sampai P6. Totalnya ada 212 kasus ya dengan ini data jumlah masing-masing kasus. Lalu eh, terdapat 31 gejala untuk penderita tuberkulosis yang kita namai dengan G1, G2, G3 sampai G31. Dan ini ada jumlah masing-masing eh, gejala per ini jenis tuberkulosisnya. P1, P2, P3 ada berapa kasus seperti itu. Lalu langkah awal yang harus dilakukan itu menghitung probabilitas kejadian penyakit H tanpa memandang apapun. Ini kita hitung dulu probabilitasnya untuk pulmonari tuberkulosis. Itu ada caranya, itu 23 ini jumlah data penderitanya untuk pulmonari tuberkulosis ada 23 dibagi total semua datanya ada 212. Jadi ini hasilnya 0,108 sekian. Ini kita lakukan pada semua jenis tuberkulosis. Jadi ini tabel hasilnya. Lalu langkah yang kedua itu menghitung probabilitas terjadinya gejala E pada penyakit H. Jadi misalnya ini P1, P1 kan ada 23 jenis ada 23 jumlah kasus ya. Lalu untuk G1 ini ada 22 kasus. Jadi itu 22 dibagi 23 hasilnya 0,95 sekian. Jadi tabelnya ini bisa dilihat di sini. Ini semua. Jadi nanti kalau mau menghitung tinggal dimasuk-masukkan aja seperti itu. Lalu ini ada contoh kasusnya. Kita ambil misalnya ini gejala 1, gejala 2, gejala 3, gejala 4, gejala 6, gejala 15, dan gejala 24.
lalu kita masukkan ke dalam rumus Naib Bayes. Jadi untuk probabilitas gejala 1, 2, 3, 4, 6, 15 dan 24 pada jenis penyakit nah pada jenis penyakit tuberkulosis yang pulmonari tuberkulosis ini menghasilkan 0,89% probabilitasnya. Seperti itu. Lalu untuk perhitungannya sama juga untuk P2 yaitu tuberkulosis meningitis itu menghasilkan 7,40% probabilitas. Lalu untuk P3 tuberkulosis limpadenopati itu 1,70%. Lalu untuk P4 itu tuberkulosis pleurisi 83,31%. P5 tuberculosis of the spine ini 3,17%. Lalu P6 ini urogenital tuberculosis ada 3,53%. Jadi yang paling besar tadi ada di tuberkulosis pleurisi. Jadi kesimpulannya hasil tersebut menunjukkan presentase pasien penderita penyakit TB pleurisi itu sampai 83,31% karena gejala-gejala yang dimiliki sangat cocok dengan basis pengetahuan yang dimiliki. Jadi hasil dari diagnosa ini hasil dari diagnosa TB care-nya itu menghasilkan mengindikasikan bahwa pasien itu terserang penyakit TB pleurisi hingga 83,31%. Ya. Jadi ini adalah wireframe dari aplikasi yang akan kita buat. Di sini terdapat 4 menu, tapi kemudian di prototype kami menambahkan satu lagi fitur yaitu telemedicine. Selain itu, semuanya sudah kita implementasikan ke prototype dari kunjungan, kemudian detail kunjungan, dashboard, pasien, jadwal minum obat pasien, semua sudah kita implementasikan di prototype. Baiklah, sekian presentasi desain dari presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok Starkom pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.